Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Rampiaza, rampes. Selamat datang kembali di podcast Gioda. Dalam kesempatan kali ini, saya Kang Aj dan Kang Ahi akan menjelaskan sebuah tema tentang ikhlas. Kang Ahi Sharing biasa ya, sharing tentang ikhlas ya Kang. Boleh silakan. Nah gini kan, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Kadang banyak yang, ya saya sendiri kadang suka salah mengartikan gitu. Apakah ini ikhlas atau tidak gitu ya. Silakan Kang Ahi. Iya baik, Kang Az. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan sih, tema ya. Temanya sangat luar biasa sekali nih, ikhlas nih. Aduh. Ini kalau kita representatifkan, ini ikhlas itu sebuah ilmu yang sangat mahal sekali. Ya seperti kita sekarang ini lagi duduk di tempat yang lumayan ini ya, tidak bersih. Ini kita di luar kan, di outdoor ya. Iya. Kita di outdoor. Ini lebih ke batu, kita duduk di batu ini, di atas batu ya, yang mungkin banyak debu, banyak kotorannya, mungkin ke celana kita Iya, nempel nih kotorannya. Apa Kang Az menerima nggak? menerima ya. Menerima, oke. Iya. Ini minumannya tinggal sedikit lagi tuh. Aduh, tinggal satu legukan lagi. Masih menerima. Masih menerima sih Kang, tapi kalau kurang Tapi beli nggak lagi, tahu Kang. tenggorokan kan? Iya, Tenggorokan kita nggak tahu nerima atau enggak nih. Kan kita akan ngobrol nih, ngobrol sharing lah. Banyak ada di kalanya kita seret Iya. ketika melihat gelasnya, oh, kosong nih, bocor ya. Kita lihat nggak ada yang bocor di bawah. Ternyata bocor ke dalam tenggorokan kita. Ya. Oke. Jadi untuk ikhlas sendiri mungkin maknanya sih luar biasa kan, untuk kita dulu ya. Untuk kita dulu kan. Untuk kita dulu lah. Mungkin setiap orang memiliki ikhlas atau metode ikhlas masing-masing, namun konteksnya tetap seperti itu, tetap sama. Tadi contohnya mungkin menerima atau tidak menerima, mungkin itu juga bisa ya. Iya. Ya, itu balik lagi ke diri kita. Ketika kita di dalam keadaan yang kesusahan atau gimana ya, atau terbebani sesuatu, itu pilihan apa kita menerima atau tidak. Kang Az pernah dalam suatu atau fase yang sulit begitu? Pernah pasti Kang. Seperti keadaan apa, dari segi materi kah atau apa kah? Dari segi materi, dari ya masalah gitu lah. Masalahnya banyak ya, yang namanya Timpa masalah. masalah. Bagaimana kita membuat diri kita ini, bukan kalau dibilang terbiasa, Bukan terbiasa ya, bukan terbiasa. Memang terkadang kan ada levelnya juga. Jadi tidak selalu seperti itu begitu masalahnya itu kan. Kadang lebih besar, lebih berat begitu kan. Kalau misalkan standar seperti itu ya kita sudah terbiasa. Oh, masalahnya pasti itu lagi. Ini kan terkadang naik, yang namanya masalah sering naik level ya Kang. Artinya sikap menerima kita juga dalam masalah itu harus naik juga kan. Iya. Karena untuk mengimbangi itu, level itu. Kalau kita tidak mengimbangi level itu, ilmu menerima kita bisa jadi balik lagi nanti ke sana, ke Level rendah. level rendah, downgrade sebutnya. Downgrade. Nah, jadi ikhlas di sini di saat menghadapi masalah itu memang bisa apa ya? Bisa kita lihat kemampuan diri kita aja dulu lah. Kemampuan diri kita harus merelakan sesuatu yang kita anggap berharga. Mungkin banyak di antara kita yang sering mendengar kalimat
udah ikhlasin aja Nah itu kan. gitu. Tapi gini Kang, ada yang cuman di mulut saja itu kan. Nah, Kadang saya juga apa ya, sempat mengalami peristiwa tersebut. betul betul. Kita memang di mulut bilang ikhlas, sudah ikhlas, ikhlasin saja. Iya, iya. Tapi di hati kita ada rasa kesel gitu. Kita buka-bukaan aja lah Iya. ya. Jujur-jujuran aja lah. Berarti itu belum disebut ikhlas. Kita jujur-jujuran aja. Nah, berarti Kang Aji udah jujur ya sekarang. Jujur. Udah jujur, kita jujur-jujuran aja. Sama Kang Ahib juga seperti itu, Kang Aji. Dulu. Jadi kita proses. Namanya ilmu ikhlas ini ilmu yang sangat mahal. Yang sangat tinggi sekali. Mungkin yang ilmu yang sangat tinggi ini pasti diuji dengan hal yang tinggi juga. Dengan masalah yang beratnya. Iya. Kang, ya. Biar seimbang kan. Biar seimbang. Ada juga yang seperti ini kan. Mohon maaf ya ini ya. Ada sebagian orang yang berbicara bahwa kalau kita memberi ke orang lain, kita akan harus percaya mendapatkan imbalan. Entah dari mana imbalannya, tapi kita dibolehkan untuk berharap mendapat imbalan itu. Apa itu disebut ikhlas? Kalau kita masih berharap sesuatu akan hal yang telah Kita berikan. kita berikan, kita lakukan. Tapi kalau konsepnya kita dagang itu beda. Beda ya kalau Konsepnya dagang kita beda. dagang beda. Memang ada Bisnis simbiosis ya, Kak. mutualisme itu makanya Iya. beda ya. Kalau kita masalahnya tentang bagaimana kita bisa menerima hal yang kita tidak mau terjadi begitu. Itu etika ikhlas yang sangat tinggi sekali. Saya tidak menerima hal ini terjadi kepada saya. Sudah jelas ya. Iya, Itu jatuh kepada mental kita. merusak ya. Kang. Secara tidak sadar itu merusak sebenarnya. Karena kita dipola untuk menjadi manusia yang memang seharusnya mengikuti jalan-jalan yang bermanfaat untuk kita sendiri. Atau hal-hal yang mungkin berpengaruh ke dalam diri kita. Semua hal itu pasti berpengaruh ke dalam diri kita, termasuk ikhlas. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa ikhlas itu adalah Apa? untung dan rugi. Nah itu. Malah saya banyak mendengar ya dari orang-orang lah. Seperti itu kan. Untung dan rugi kan. Iya. Yang mereka kejar. Harapan berarti, Harapan. ekspektasi ya. Diibaratkan saya memberikan sesuatu nih kepada orang ini, orang yang tidak mampu lah gitu, tapi harus percaya bahwa akan kembali lagi 10 kali lipat gitu. Nah untuk hal seperti itu sebenarnya yang namanya harapan itu kan kita itu berharap ya. Berharap Kita berharap. Dikala harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan kan. Tidak sesuai. realnya, tidak sesuai dengan realnya, itu akan berpengaruh kepada kejiwaan kita nanti. Nah itu dampaknya ya kan. Itu pasti secara tidak langsung pasti seperti itu. Pasti itu sudah berharap sesuatu karena kita sudah seperti ini, kita berharap sesuatu di pola seperti itu, ditanamkan seperti itu sampai kapanpun kita akan mengejar itu. Karena si otak kita sudah disetting oleh kita seperti itu. Kita mengejar itu ketika kita tidak mendapatkannya, maka secara psikologis kita sudah jelas-jelas sekali kita akan membuat diri kita merasa sangat kecewa. Betul kan. Dan kecewa itu akan berpengaruh pada emosi kan, Betul kan. pada emosi kita, pada tubuh kita, metabolisme kita, pikiran kita. Semua hal atau ilmu yang tinggi itu akan melibatkan seluruh tubuh kita. Tergantung kita akan mengikuti jalur yang mana. Kita akan mengikuti jalur yang menerima atau tidak menerima. Coba kalian rasakan sendiri lah. Kalau kalian menerima, efek yang akan balik kepada diri kita itu seperti apa? Kalau kita tidak menerima, efek yang akan balik ke dalam diri kita itu seperti apa? Jadi balik lagi. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Balik lagi ke diri kita.
kita pasti semua banyak sekali yang sudah merasakan ini, merasakan hal ini, namun tidak mengetahui, tidak menyadari yang tidak menyadari. Padahal ada seseorang yang mungkin memberi sesuatu kepada orang lain, dia tidak memikirkan untung rugi, kasih saja. Di suatu waktu tanpa dia sadari, dia ketika membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada orang itu kan yang menolong dia. Artinya itu apa? feedback itu ya. Artinya berarti kita pernah melakukan hal yang tadi. Gak usah diharap-harap ya, gak usah Tidak diharapkan. Gak usah berharap, nanti juga pasti ada ya Jawabannya kembali. bagaimana sih kita tahu bahwa kita itu ikhlas? Apakah ada clue-nya? Apakah ada tandanya bahwa kita ikhlas? Apakah ada sesuatu semacam apa ya, sentuhan atau apa gitu? Iya Kang, kalau menurut saya pribadi begitu Kang. Ya. Jadi seperti ada tendangan gitu kan. Nah, Kick ke dalam hati saya. Kalau saya memang benar-benar ikhlas menolong orang, seperti ada tendangan yang sangat menyentuh. jadi ada kepuasan Kepuasan ke dalam tersendiri. diri kita ya. Betul gitu Kang. Seperti halnya ini, Merasa senang sekali kita. Kang Ahib pernah melakukan semacam eksperimen ya, Gimana Kang itu? eksperimen. Kang Ahib pernah memberikan sesuatu, uang lah, memberikan uang kepada fakir. Iya. Itu tidak seberapa sih jumlahnya, maaf, tidak seberapa. Sudah Kang Ahib berikan, eksperimen. Sebenarnya kalau dibilang ingat, Ingat. saya memberikan kepada dia itu, karena Kang Ahib selalu ingat, apapun ingat kepada dia, ingat. Taruhlah Kang Ahib misalnya memberikan dia 2.000 rupiah misalnya ya, Iya. contoh. Ingat, namun di suatu waktu Kang Aib itu tidak maksudnya ingat, bukan ingat Bukan ingat ingin mengharap gitu ingin kan. ya, tapi ingat Kang Aib udah memberikan dia uang 2.000. Nah, selang beberapa waktu, ini pengalaman Kang Aib ya, Iya. ini kisah nyata loh. Beberapa waktu ada seseorang tiba-tiba ngasih Kang Aib uang ngasih Kang. 20.000. Apakah ini yang disebut bahwa kita itu goals, bahwa kita itu sudah benar-benar melaksanakan ilmu ikhlas ketika memberikan kepada orang, ketika dalam waktu yang sudah lama sekali Kang Aib tiba-tiba ada yang memberikan uang 20.000 gitu, bahkan lebih besar dari yang Kang Aib berikan. Itu di saat Kang Ahib gimana? Butuh. Benar-benar butuh ya Kang. Kang Aib butuh. Ini sering Seperti ini. apakah kita sudah lulus begitu kan? Iya. Di dalam keikhlasan kita, ketika ada seseorang lagi yang memberikan Kang Aib lebih berkali-kali lipat dari uang yang Kang Aib berikan, apakah itu sudah lulus? Bahwa apakah itu sudah dikatakan bahwa kita itu sudah ikhlas? Kalau seperti itu Kang Aib masih bertanya-tanya sebenarnya. Soalnya kita tolak ukur kita masing-masing beda-beda. Beda-beda. Seperti Kang Az kan tadi dari kepuasan gitu. kepuasan kan. Ada merasa sentuhan yang enak gitu ketika sudah menolong orang. Untung rugi kalau kita seperti itu terus. Jadi harapan terus. Dan ketika tidak sesuai dengan kenyataan kita, bahaya itu. Blocking langsung ya Kang ya. Banyak Kang Aib suka eksperimen seperti itu. Berarti lebih berbahaya kan. Misalkan kita ya memberi terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membalas, dan ternyata balasan itu tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang, biasanya seperti itu. Jadinya kita malah berburuk sangka ya kan. Nah, nantinya jatuhnya seperti itu. Makanya kita tidak bisa berharap-harap. Iya. Kalau memang ikhlas memberi. Kalau ikhlas itu menurut pendapat Kang Aib tidak ada keterikatan. Tidak terikat ya kan. Tidak ada keterikatan. Jadi lempeng aja. Kita ngasih nggak selempeng, tidak keterikatan. Iya betul. Kita mau menolong orang, tolong aja. Tidak ada keterikatan lagi.
entah itu orang baik atau orang gimana ya Kang ya. Iya, tidak perlu kenapa kita keterikatan dengan ilmu ikhlas itu, Suka ada juga yang gini, karena keterikatan kita itu hanya dengan sang maha. Sang Maha Pencipta. Dan suka ada yang begini kan, kita itu bukan kita ya, ya sebagian orang lah, ada yang berpilih-pilih gitu kan, semacam Iya, iya. kita harus menolong orang yang ini doang, yang baik doang lah, dalam Iya. kategori gitu. Kalau yang jahat-jahat gak usah ditolong gitu. Itu bagaimana kan menurut Kang Ayu? Nah, ini sebenarnya justru ini ujian yang tinggi. Ujian ya? Ujian yang tinggi loh. Ilmu ikhlas itu ilmu yang tinggi, pasti diuji dengan sesuatu yang tinggi. Ya. Nah, ketika kita melakukan ujian ini dengan keterikatannya dengan siapa? Dengan Tuhan kita atau dengan sesuatu yang lain? Keterikatan di sini. Kalau keterikatan dengan Tuhan kita, Kita tidak akan memilih. sudah, untuk apa? Untuk apa kita memilih ini mah jangan, ini mah kasih, Suka Ini banyak yang begitu jangan kan. dikasih. Saya lebih ikhlas, kan suka ada yang bilang gitu, saya lebih ikhlas menolong orang-orang yang di pinggir jalan gitu, daripada yang apa gitu. Ya, nah, rata-rata ada orang yang emang tahu bahwa ada orang-orang segelintingan orang yang meminta-minta gitu kan, misalnya meminta. Apa kita itu percaya dia miskin? Saya Tinggal pribadi diberikan tidak gitu. Tidak kan, saya pribadi tidak percaya dia miskin. Coba telusuri oleh kita sendiri. Ataukah ada orang yang mungkin sebelah ada satu orang lagi mungkin yang memang dia benar-benar Benar-benar membutuhkan miskin? Terkadang kan kita terkecoh juga di sana. Betul. Di sana terkecoh juga. Nah, jadi untuk orang-orang ikhlas biasanya tidak memilih. Siapa saja yang membutuhkan Biasanya pertolongan orang-orang tidak memilih. harusnya langsung ditolong. Dan satu lagi, kalau misalkan kita mau menolong orang, misalnya ada seseorang yang datang ke kita meminjam uang misalnya seperti itu. Iya. Kalau kita tidak ada simpanan atau uang lebih, apakah kita akan ngasih pada dia? Awas, itu pertanyaan juga loh. Iya betul. Ketika kita tidak ada simpanan, tidak ada uang lebih, ketika teman kita meminjam uang kepada kita misalnya, Ya, kalau saya tidak akan dijamin kan. nah itu jadi pertanyaan lagi, jadi balik lagi ke kita. Itu pilihan. Saya tolong diri sendiri dulu. Kalau misalkan iya, kalau misalkan Belum cukup. kalau misalkan kita punya lebih, nah ini baru harus di-up kan, harus di-up nih. Bahkan lebih bagusnya kita memang infak seperti itu. Iya, yang maksud aku. Kalau misalkan kita punya yang lebih, karena kalau ada kelebihan dari harta kita mah biasanya sok tara diingat-ingat kan, Nah, tidak akan diingat-ingat, itu betul. ngemplong ya udah. Oh, ini mah ada kelebihan. Teman saya kan bilang, Iya. katanya gini, dunia itu harus ditantang. Ketika kita sedang tidak punya, cobalah untuk memberi, katanya. Ada yang bilang seperti itu. Iya. Tapi kalau dipikir secara logika, kalau kita tidak punya, apa yang harus diberikan? Nah, kan? itu ya. Kan ada juga kan ilmu mungkin ya. Iya. Mungkin kalau untuk yang diberi biasanya kan rata-rata ingin diberinya itu berupa Materi. uang, Iya. materi, atau ya minimalnya ini makanan lah. Iya, minimal Makanan seperti itu. Kalau untuk ilmu sih atau inilah bukan ilmu ya, apa pengetahuan atau apa, mungkin kita memotivasi dia, memotivasi orang itu, tapi orang itu dalam keadaan lapar. Bagaimana kira-kira? udah masuk ya kan? Bagaimana kira-kira? Orang itu dalam keadaan lapar, haus, tapi kita memberikan dengan ngomong-ngomong gitu. Karya kata Gitu, iya. Nggak bakal masuk gitu. Kasihan lah. Kasihan. Dia lagi lapar gitu kan berarti. Ya sesuai dengan keadaan sesungguhnya lah, gitu kan.
Nah mungkin itu dia akan menerima ketika kita memberikan sesuai dengan itu. Ya mungkin kita punya roti lah sepotong atau satu lah, kita sepotong kasih bagi dua mungkin lah, seperti itu. Kalau kita benar-benar tidak ada apa-apa yang harus diberi. Tapi kalau tidak ada roti juga, apa yang akan kita beri? Kita balik lagi ke diri kita. Ya gitu, kasih contoh ya. Oh, ada orang yang lapar, yang haus, kita tidak punya apa-apa. Kita harus memberi dengan apa? Apakah dengan ilmu dia akan kenyang? Logikanya di sana. Iya, di situ. Coba. Harusnya diberi makan, langsung diberi motivasi ya kan? Oke. Itu lebih baik. Iya, menurut saya. Sedangkan diri saya juga tidak ada apa-apa nih, tidak punya apa-apa nih. Makanannya harus diberi tidak ada, minumannya harus diberi tidak ada. Orang ini membutuhkan itu, begitu. Apa yang harus kita beri? Uang apalagi gitu kan, kita nggak ada. Apa kira-kira menurut Kang Aziz yang harus kita beri? Ilmu? Motivasi pada dia? Tidak membantu karena dia lapar. Ini menarik ya? Menarik kan? Coba apa yang harus kita beri kepada dia? Kalau saya pribadi ya, mohon maaf ya, abaikan. Saya lebih mementingkan dulu ya kalau saya itu. Diri kita ya? Dulu diri kita, kasihan tubuh kita itu. Sama aja, kita juga kan punya tubuh kita juga perlu gitu kan. Sebentar kan, ada ini kan pembalap. Oh ya, pembalap. Ini kita lagi dekat sirkuit ya. Iya betul. Sirkuit liar. Tapi biasanya Gimana? kalau kita tidak ada yang bisa kita berikan kepada dia, namun dia lapar ya, kalau misalkan dia posisinya tidak jauh dari rumah kita, orang itu mungkinlah adalah sedikit-sedikit di rumah kita sisa makanan atau apapun ya, sisa makanan atau minuman, tapi yang masih layak juga sih, yang masih layak. Kalau tidak ada juga ya mungkin segelas air lah. Iya, ya, seadanya. Ya untuk menahan rasa laparnya dan hausnya gitu. Atau kita abaikan juga ya, memang bukan suatu kesalahan ya kan? Tidak ada masalah sebenarnya. Karena yang dibutuhkan dia adalah makanan, karena dia lapar. Misalnya ya ada menemukan kasus seperti itu. Berarti teori yang dibilang teman saya itu kan kurang masuk. Ya coba kita ini lagi lah, kita telusuri lagi sama Kang Aziz gitu ya, sendiri. Dapat teori dari mana gitu. Kalau ini kan masing-masing pendapat ya, tidak apa-apa, bagus terkait Kang Aziz. Malah gini ya, larinya kalau kita tidak punya apa-apa terus kita memaksakan untuk memberi, larinya malah ke tidak ikhlas ya. Padahal kita masih lapar nih gitu. Secara mental seperti itu pasti rata-rata seperti itu. Jujur aja gitu, jujur. Pasti kita jujur, kita buka-buka. Kita punya uang misal cuma 1.000, dia ya yang membutuhkan minta gitu. Menantang itu memberi. Pokoknya getaran hati kita sedikit saja gini. Ya. Nah, itu udah menurut saya tidak ikhlas ya. Ada kalimat seperti itu ya. Aduh. Gitu kan. Ada penyesalan gitu. Nah, seperti ada penyesalan. Tapi terbalik lagi ke apa? Balik lagi ke dalam diri masing-masing. Ke dalam ininya nanti siklusnya seperti apa. Ketika dia menggetarkan kalimat itu di dalam hatinya, aduh, apakah nanti di suatu saatnya dia menemukan sesuatu seperti itu, apakah dia akan ada yang menolong atau tidak? Iya, balik lagi. Itu biasanya ada ada keterikatannya nanti, kesinambungan. Ya, kesinambungan dengan apa yang kita tanam, kita akan memetik buahnya. Apa yang kita tanam, kita akan memetik. Pernah merasakannya secara nyata Sering ya. Berarti Kang Az tipe-tipe orang yang sudah menjalani itu.
Jangan khawatir, mudah-mudahan. jangan khawatir. Ini hanya pendapat, Cuman ya pribadi saya gitu kan, saya tidak pernah memberi kalau saya tidak punya gitu. Oke. Saya tidak pernah menolong tanpa maksudnya meminta imbalan gitu. Kang Az mau bereksperimen? Boleh kan? Mau bereksperimen? Coba Kang Az nanti ketika ada lebih, kasihkan uang Kang Az. Iya. Sebenarnya Nanti saya bereksperimen. bukan hanya fakir atau itu, tetangga saja, Nah itu Kang, tadi saya mau berbicara seperti itu. orang terdekat kita lah dulu gitu. Ya. Suka bingung saya gitu. Jangan dulu jauh-jauh, orang terdekat kita. Ada yang nyari-nyari Apakah- katanya. Aduh. Dia nyari-nyari orang fakir katanya kan. Padahal tetangganya di samping nggak makan. Dia tidak makan. Bayangkan. Kita gontrang-gontreng di dapur masak. Ada berbunyi suara gentreng itu musik yang berbahaya. musik garpu yang berbahaya, musik sendok yang berbahaya, piring yang berbahaya. Itu kan berbunyi ya, Semacam ini kan. menggelenggang ke telinga tetangga-tetangga kita. Ada ya yang gini. Agak sensitif nih kan. Seperti ada ruko atau apa ya? Itu tempat penyimpanan untuk misalkan kaum duafa ya kan. Oh iya. Nah kita sibuk karena ingin mendapatkan apalah gitu, tergantung niat masing-masing. Kita bikin makanan, nyumbang makanan ke situ biar diambil kaum duafa. Padahal tetangganya itu tidak makan gitu. Saya nggak habis pikir gitu. Ada ya seperti itu. Ada kan. Kenapa nyari yang jauh gitu? Padahal ya, di sampingnya yang paling membutuhkan. Bukan ada sih Kang, memang Bahkan dialami. Sayyidina Umar Iya. Gimana itu? Khalifah ketika dia jadi khalifah, dia kan sering berjalan-jalan malam-malam Mengecek ya kan. ngecek warga. Ada yang kelaparan atau Ya, tidak. Kang Az Itu tahu kan? tahu, ya, Tahu ya. ceritanya ya, yang ada seorang keluarga yang tidak makan ya. Iya. Dia membicarakan beliau, khalifahnya tidak apa katanya, Tidak marah. tidak memperhatikan kita kan. Dia berpikirnya seperti itu kan orang itu ya. Iya, langsung ngomong ke Sayyidina. Ngomong ke Sayyidina Umar, langsung menangis ya Sayyidina Umar. Betul kan ini cerita Betul, seperti Bang, itu ya? cerita itu Nah itu terjadi. contoh mungkin pemimpin umat yang benar-benar masuk Itu kau Masyarakat. Kang, seperti itu kan. ya, hebat ya beliau. Kayaknya udah nggak ada zaman sekarang. Jadi benar-benar tahu jeritan Betul. rakyatnya seperti apa, jeritan umatnya seperti apa. Langsung menangis kan terus suruh-suruh. Ketika ada satu orang pun yang kelaparan, wah. Makanya kalau misalkan di daerah-daerah gitu lah, saya Kang Ahib itu senang karena sering ada keharmonisan gitu dengan tetangga itu. Nah itu kan beda Saling memberi gitu. kalau di daerah, kalau di Saling- desa-desa kita Iya. ngomong ya. Saling memberi ke Banyak tetangga kita. perbedaan. Ada ini, ada mungkin banyak petani juga, bertani, ada hasil panennya, saling memberi gitu, satu sama lain. Jadi enak, makmur gitu. Saling melaporkan. Perhatikan dulu orang terdekat kita, sebenarnya itu yang Perhatikan dulu orang terdekat. perhatikan dulu orang terdekat. Jangan cari yang jauh-jauh lah, yang dekat dulu kan. Yang dekat dulu belum tentu dia bisa makan kali, Nah, bisa kalau minum kali. bahas juga kan, nanti kalau kalian ada kesusahan atau apa pasti ke orang terdekat dulu kan. Ikhlas itu tidak memilih, tidak memilih itu, tidak memilih ini. Iya. Karena kita tidak ada keterikatan dengan hal apapun kecuali dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita Muslim ya. Iya. Tuh, Kang Ai balik lagi. Seperti itu sih ya, kurang lebih. Ilmu ikhlas. Ada pertanyaan lagi ya? Udah kan udah Udah lumayan ya, udah lumayan jauh. jelas ya. Mudah-mudahan ya, kita biasalah skala gang. Skala gang dulu Ya. Kang. Ya mohon maaf ya teman-teman yang menyaksikan video kami. Kalau ada salah kata atau apa, mohon dimaklum ya karena kami juga masih belajar. Kami mohon
komentarnya, mohon tuntunannya mungkin dari Sarannya, Kak, teman-teman juga. Kita Mungkin. sharing lah bareng-bareng di sini. Ya mungkin ada pertanyaan lain ya. Kita membuka pendapat itu bebas, tidak apa-apa lah. Silakan tulis aja di Namanya kolom juga kita komentar. ke orang-orang yang lagi belajar begitu ya. Nah, Kita belajar bersama-sama aja. mungkin itu aja dari Kang Ahid. Ya, terima kasih kepada pemirsa podcast Yoda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan tetap saksikan podcast-podcast Yoda selanjutnya. Sampurasun, sampurasun. Rampiaza, rampes.